yang terzalimi. Kata Nabi, takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi atau teraniaya atau orang yang disakiti. Kalau bahasa kita mah hati-hati gitu, kata Nabi, takut. Kenapa kita harus hati-hati kepada orang yang dizalimi atau yang teraniaya? Fa'innaha Atau lagi itu atasin, iya, enggak nyampe. terus atasin, terus atasin, Nggak bisa Bu. terus untuk maksudnya sih ke atas, nah gitu benar. Fa'innaha, karena sesungguhnya laisa, tidak ada bainaha, antara doa yang teraniaya wa bainallahi, dan antara Allah hijabun, yang menghalangi. Rawahu Tirmidzi. Jadi kata Nabi, takutlah terhadap doa yang teraniaya atau doa yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara doa yang teraniaya dan antara Allah yang menghalangi doa orang yang terzalimi. Jadi ada orang yang sakitin, terzalimi, dia doa sama Allah, itu nggak ada penghalang tuh, tembus langsung gitu. Makanya kita jangan suka berbuat zalim kepada orang lain. Apa? Kalau kita nggak bisa berbuat baik sama orang, diam aja, diam aja gitu, diam. Nggak usah kita komentar, diam aja, diam gitu. Udah, lebih baik gitu. Karena khawatir kalau kita berbicara atau bertingkah laku, bahkan bicara kita dapat menyakiti orang lain, atau tingkah laku kita dapat menyebabkan orang lain terzalimi. Ya tentunya dengan yang sudah orang tersebut berbuat sesuatu yang memang bertentangan dengan agama. Ittaqi, sekarang hadis 21. Peliharalah dirimu al-maharima, dari hal-hal yang diharamkan. Pelihara atau jaga diri kita nih dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita jaga, jangan sampai sesuatu yang Allah haramkan ternyata kita lakukan. Pelihara diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kan banyak yang diharamkan, mengumbar aurat, kan gitu. Itu sesuatu yang diharamkan. Wanita mengumbar aurat itu, dan itu kan dilarang. Tapi zaman sekarang luar biasa, orang tidak malu-malunya mengumbar aurat di medsos, apalagi dilihat orang laki-laki dan sebagainya. Sehingga kadang timbul dari jiwa laki-laki itu syahwat yang mengumpul. Pelihara itu kita jaga yang haram. Jaga kehormatan kita sebagai perempuan, jaga muruah kita, jaga wibawa kita, jaga sebagai seorang. Jangan diobrak. Kita punya suami udah aja, kita boleh tuh jingkrak-jingkrakan kayak goyang-goyang depan suami aja, udah gitu. Jangan depan orang lain, yang depan suami kita. Pahala depan suami kita sama kita, jingkrak-jingkrakan juga. Sweet sama suami kita, masalah. Jaga diri kita, jangan sampai berbuat seperti itu. Takun niscaya kamu a'badan nasi, menjadi orang yang paling beribadah.
Orang ahli ibadah tuh yang menjaga daripada hal-hal yang diharamkan Allah, termasuk orang-orang ahli ibadah. Warḍa dan relalah bima dengan apa-apa qasamallahu yang diberikan Allah laka kepadamu. Kita ridho nih dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas kita. Udah punya suami, alhamdulillah, ridho kita dengan pemberian Allah. Jangan cari pengganti kita. Kalau dia taat sama Allah mah, taat dan ibadah. Jangan cari-cari. Kayaknya kalau ganti laki enak, ya jangan. Ganti istri enak, ya jangan. Udah, terima. Yang Allah berikan kita terima lah. Gitu. Dan lupa gue tanya, udah kasih Allah enak, pengen kita yang lain. Ternyata ketika kita lakukan, terlaksana, tidak sesuai dengan hati itu karena bertentangan. Udah ridho aja dengan pemberian Allah. Allah ngasih ridho. Ridho dengan pemberian Allah. Jangan ngedumel aja gitu. Nah apa sih? Saya mau gini aja nih, hidup orang-orang udah pada jadi orang lah. Maksudnya dia jadi orang itu bentar-bentar bulan kemarin berbanda, di motor lah, di mobil lah, mau dibangun lah. Itu saya begini aja gitu. Ada nggak dalam perasaan kita seperti itu? Ada. Mangga kita ke baru dia pindah ternyata rumahnya lebih bagus daripada kita gitu. Ya kan? Nah kita udah rela tuh pemberian dari Allah. Harus ikhlas. Udah. Kenapa kita harus ridho dengan pemberian Allah? Takun niscaya kamu aghnan nasi menjadi orang yang paling kaya. Nah orang kalau misalkan dia ridho dengan pemberian Allah, ya kan? Walaupun dia sangat susah, dia akan menjaga muruahnya, dia akan menjaga kehormatannya. Nggak mudah dia minta-minta sama orang. Kalau dia apa tuh? Ridho dengan pemberian Allah. Udah bisa melenai diri, udah nggak orang mau tahu. Yang penting mah wajah saya senyum. Orang biarin. Padahal kita lagi sulit, lagi susah atau lagi sulit, lagi puyeng. Orang menyangka dia orang enak-enak aja. Padahal nggak tahu dia lagi pusing gitu, lagi jelimet di pikirannya gitu. Tapi nggak pernah diekspresikan dengan muka, dengan wajah, ditampilkan dengan biasa aja. Gitu. Maka orang-orang yang rela dengan pemberian Allah, maka orang tersebut orang yang paling cukuplah Allah ngasih ini cukup. Maka nama ikan asin sama tempe sama terasi terong, alhamdulillah nikmat kita. 2 kali nambah. Setiap hari makan ikan asin mulu, tempe mulu. Jangan begitu udah. Ya. Kali-kali kayak saya makan itu kambing guling gitu misalkan. Ya enggak doyan gitu. Ya Allah ngasih itu ya udah terima. Apa yang Allah berikan kepada kita. Sabar. Jangan banyak ngedumel kita. Jangan banyak bentar-bentar kita ngeluh sama orang. Saya lagi susah nih. Saya lagi kesulitan nih. Udah santai aja udah. Iya kalau orang tersebut bisa bantu, kalau enggak yang ada cuma diomongin doang kan begitu. Ya kalau bisa bantu alhamdulillah kita. Lagi susah dibantu orang kan senang kita. Susah kita minjem duit susah gitu. Kemari kesana kemari enggak dapat terus ada yang ngasih minjem sama kita duit. Padahal minjem doang senangnya luar biasa kan begitu. Kita kalau tepat sasaran, kalau nggak tepat sasaran yang ada apa? Ngomongin kita rame-rame kan begitu. Hah? Iya, mending bayarnya gampang. Galak aja. Kita kan sama, kita kan semuanya nggak pernah, ibaratnya nggak semuanya senang terus, pasti ada susahnya. Iya, ada susah ekonominya, ada susah masalah rumah tangga, ada susah masalah tentang pekerjaan dan sebagainya, kan banyak. Nggak, hidup ini nggak semuanya enak, enggak. Dan nggak semuanya susah. Ada enaknya, kadang ada susahnya. Hidup gitu. Wa ahsin dan berbuat baiklah kau ila jarika terhadap tetangga.
Kita perlu buat baik tuh sama tetangga, bukan sehari 2 hari terus. Bukan hanya sesaat, bukan hanya lagi perlu, bukan hanya lagi kita sedang butuh, bukan. Berbuat baiklah kita kepada tetangga, terus berbuat baik. Bagaimana Ustaz kalau dia nggak suka sama kita? Kan kemarin udah jelas. Kita berbuat baik nih sama orang yang susah, udah kita lari aja udah. Tapi kalau orangnya baik kan begitu, nikmat kita terus berbuat baik. Karena ketika orang berbuat baik continue terus menerus, nanti suatu saat orang itu ada butuh dan sebagainya, dipermudah tuh orang tersebut dengan urusan-urusannya. Tapi ketika orang tersebut dia melakukan hal ketidaknyamanan dan sebagainya, Allah jadikan orang tersebut disibukkan sehingga dia tidak memikirkan orang tersebut. Allah sibukkan orang tersebut dengan kesibukan yang lain, sehingga dikalahkanlah orang tersebut karena kesibukan daripada dirinya. Begitu. Allah nanti akan merubah. Kan teruslah kita berbuat baik. Baik dengan ucapan, sikap dan sebagainya. Kalau kita misalnya saya nggak bisa berbuat baik, ya diam aja, diam. Bicara enggak, diam aja. Baik senyum, saya itu aja udah. Berbuat baik. Takun niscaya kamu mukminan menjadi orang yang beriman. Tuh, orang beriman kan begitu. Jika dia misalkan kezalimi dan sebagainya, dan dia terus berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat. Wa hibba, dan cintailah linnasi orang lain. Ma tuhibbu, seperti kamu mencintai linafsika, dirimu sendiri. Wow, hadis luar biasa nih hadis ini. Kalau kita amalin ya Allah, tentram kita hidup kita, nikmat hidup kita. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang? Iya. Bagaimana kita seorang istri berbicara kepada suami? Jangan kita seorang istri suaranya lebih tinggi daripada suami. Perempuan jangan sampai lebih tinggi suaranya daripada laki-laki. Harus merendah. Karena derajat wanita itu lebih dia lemah lembut, lebih disukai dan lebih dihormati. Awak Pak tuh, suaranya besar. Awak itu udah karakter. Jadi kita sama suami itu bahasanya jangan, temperamennya jangan tinggi. Nah, coba ibu suami lagi marah, ditimbalin dengan marah lagi, yang ada berantem. Coba laki lagi marah, ibu ngomong lembah lembut gitu, lemah, mulai lenggak-lenggok dengan suami itu. Ya Allah, surga berat banget. Ya. Sayyidina Ali pernah marah itu sama Fatimah itu. Fatimah sampai jingkrak itu supaya Sayyidina Ali itu ridho kepada Fatimah. Hari India. Itu. Bu, saya mau tanya. Ibu kan punya suami. Suami lagi marah. Itu kira-kira kalau suami lagi marah, ibu ngerayu sampai jingkrak atau misalkan ngadu otot setanya? Aku diem aja. Aku diem aja. Tadi yang bebek sendiri. Tadi sendiri bebek, maaf ya. Itu Fatimah itu ketika dimarahi oleh Sayyidina Ali itu sampai minta maaf sampai begitu. Sampai suaminya itu ridho. Jadi kita, saya biasakan lah. Lagi kita kan teman hidup kita yang paling dekat siapa? Suami atau istri. Kalau anak kan tuh pada gede pada menceleng, pada pergi. Ya. Lah kalau udah pada tua, kalau pada umurnya pada panjang, siapa yang paling dekat? Siapa yang paling? Ya suami dan istri. Makanya ketika berumah tangga suami dan istri, lemah lembutlah kita berbicara kepada suami. Kalau suami suaranya kencang tegang, lah emang buat suami mah suaranya seperti itu. Tapi lebih bagus lagi kalau gitu. Wala, dan janganlah. Udah ya? Iya. Takun niscaya kamu musliman menjadi orang muslim. Takun niscaya kamu musliman menjadi orang muslim.
Muslim yang baik begitu. Wala dan janganlah tuksirib dhahika, kamu banyak tertawa. Bentar-bentar tertawa, ngobrol sedikit ketawa, ngobrol ketawa. Coba sweet dulu. Ketawa boleh tapi jangan banyak banget. Setiap majelis ketawa mu, setiap ada dia ketawa boleh. Oh ya. Boleh lah. Ketawa siapa nggak boleh, cuma jangan ketawa, jangan ketawa. Bunda diserang. Kenapa kita kebanyakan tertawa? Udah senyum aja Bunda. Tidak boleh. Fa inna, karena sesungguhnya kasratab dhahik, banyak tertawa tumitul qalb, tumitu dapat mematikan al-qalba, hati. Jadi orang yang banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Kita punya hati kita, ya. Sehingga hati kita itu terlalu banyak tawa, hati kita itu bisa menjadi mati. Rawahul Imamu Ahmadu an Abi Hurairah. Hadis yang ke-22. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa shollu, dan dirikanlah sholat. Habis kita bertakwa kepada Allah, dirikanlah sholat. Sholat jangan ditinggal, Bu, jangan. Sholat jangan ditinggal terkecuali sedang halangan, ibu boleh tuh. Kalau lagi halangan meninggalkan sholat, bahkan wajib meninggalkan sholat, haram kalau lagi dapat itu sholat, lagi haram. Tapi kalau kita lagi suci dan sebagainya, jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Sholat apa? Ya tentunya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Subuh jangan sampai pada kesiangan. Ini kalau subuh saya tanya, yang bangun duluan bapaknya atau ibunya biasa kalau subuh? Bapaknya. Bapaknya. Takut kesiangan. Siapa yang lebih awal Bu bangun? Tahu. Siapa yang bangun? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Kalau saya ibunya. Iya. Karena suami saya berangkatnya Ganti-gantian. jam 4. Ganti-gantian Pak Ustaz. Gantian hari ini kamu. Bangun. Kalau misalkan bangunnya pagi, insya Allah subuh nggak tinggal. Kalau nggak suaminya misalkan lagi capek banget tuh, berarti istrinya baru bangun duluan kan gitu. Istrinya lagi capek banget sakit, suaminya bangun duluan gitu. Saling bangunin. Subuh mah. Iya. Dan pada tidur aja nih, bangun subuh. Khamsakum 5 waktumu. Jadi dirikanlah sholat 5 waktu. Tadi zuhur, asar, maghrib. Wasumu, dan kerjakanlah puasa. Jangan tinggalin puasa tuh. Puasa apa? Yaitu syahrakum, di bulan Ramadan. Yaitu di bulan Ramadan. Dan Ramadan jangan ditinggalin. Wa'addu, dan tunaikanlah zakat amwalikum, harta bendamu. Kalau punya harta benda ya zakatin.
Emang kenapa? Thayyibatan dengan tulus atau dengan baik. Dengan tulus, dengan baik, biha dengannya. Kalau ngeluarin harta benda untuk zakat jangan ngedumel, harus ikhlas, tulus. Harus baik. Zakat mulu kayaknya. Kalau orang kaya gitu. Yang zakat ngedumel aja. Jangan boleh, harus tulus. Anfusakum, hati-hatimu. Kudu tulus, kudu baik. Hati kita nih kalau zakat harta benda kudu tulus. Wa ati'u dan taatilah za amrikum pemimpinmu. Taatin tuh pemimpin tuh. Kalau ada pemimpin kita kudu taat kepada pemimpin, baik RT, RW, desa, lurah, camat, terus sampai bupati wali kota terus. Termasuk suami pemimpin kita dalam rumah tangga ya taat. Harus taat kita. Sebagai istri harus taat kepada suami. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk selama ya kan, kalau dia memerintahkan untuk berbuat maksiat. Apa contohnya? Istrinya dijual, kan begitu. Alhamdulillah. Oh, saya perlu taat. Kamu salah saya, kamu saya jual. Gitu. Ya enggak lah, melanggar syariat itu. Enggak ada taat seperti itu. Kan kalau di film-film kan begitu, film-film ya. Ini cakep dijual. Ya Allah, ya Allah. Sekarang ya ada kali di kehidupan begitu. Kita doa mudah-mudahan kita jangan sampai begitu. Alhamdulillah. Jaga anak-anak kita, cari pasangan yang baik-baik, cari pasangan yang religius lah, yang beragama, yang paham dia, bukan harus dia pesantren aja. Oh dia bukan pesantren tapi bagus, apa salah? Yang penting dia taat sama Allah. Tadkhulu niscaya kalian akan masuk jannata ke dalam surga. Jadi kalau misalkan kita taat, ya kan, pada pemimpin kita, punya harta benda kita sedekahkan, kita zakatkan gitu, zakatkan, maka kita akan masuk ke dalam surga. Rabbikum, Tuhan kalian. Rawahu al-Hakim an Abi Umamah, riwayat dari Hakim dan dari Abi Umamah. Hadis yang ke-23. Ittaqu, takutlah da'wata terhadap doa al-mazlumi, orang yang teraniaya. Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya. Fa innaha, karena sesungguhnya doa itu tuhmalu, dibawa. Doa itu tuhmalu, dibawa. Alal ghamami, di atas awan. Yaqulullahu, di atas awan. Yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la ansurannaka, benar-benar aku akan menolongmu, walau ba'da hinin, sekalipun dalam beberapa waktu lagi. Tuh. Jadi takut kita terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena bahwasanya doa yang orang terzalimi itu sekalipun dalam beberapa waktu lagi. Jadi bahas sudah ini waktu, artinya dalam beberapa waktu lagi.
Ada orang doa itu nggak langsung itu, tapi lama-lama itu kena itu doanya, gitu maksudnya. Orang tuh zalimin nih, zalimin, dia doa, mana nggak kena doanya? Nanti akan kena doa tersebut, kata Nabi, akan kena. Hanya saja butuh beberapa waktu. Kenapa? Mungkin yang doanya itu kurang tajam nggak bisa cepat. La ansuranna, benar-benar aku akan menolongmu. Supaya hidup kita baik, supaya hidup kita diridhoi oleh Allah, nikmat hidup kita. Rawahu Tabarani an Huzaimah bin Sabit. Diriwayatkan Imam Tabarani dari Huzaimah bin Sabit. Hadis ke-20. Ittaqu, takutlah az-zulma, terhadap perbuatan aniaya atau perbuatan zalim, maksudnya zulma, perbuatan aniaya. Fa inna, karena sesungguhnya az-zulma, aniaya itu zulumatun, merupakan kegelapan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wattaqu, dan takutlah asyuhha, yaitu sifat kikir, pelit gitu. Takutlah asyuhha, sifat kikir. Fa inna, karena sesungguhnya syuhha, kikir itu ahlaka, telah membinasakan. Jadi sifat kikir itu telah membinasakan man, orang, kana, yang ada, qablakum, sebelum kalian. Orang-orang dulu pelit tuh, ada binasa orang pelit mah. Orang pelit mah binasa. Orang kaya itu pelit tuh, dia binasa. Ada situ ada. Man kana qablakum, orang ada sebelum kalian. Wa hamalahum, dan mendorong mereka, ala, atas, ansafaku, untuk mengalirkan dima'ahum, darah-darah mereka. Ada orang kaya pelit itu, ya kan, sama orang susah itu bisa mengalirkan darah. Artinya apa? Terjadi begal, terjadi perampokan dan sebagainya, kan gitu. Iya, itu diantaranya, mungkin diantara itu. Ada orang, ya Allah, saya tahu orang tersebut baik, bener baik, tapi kenapa dia mencuri? Terpaksa tuh. Ada gitu. Saya tahu tuh orang baik bener, nggak pernah dia berbuat onar, buat jahat. Tahu-tahu dia mencuri. Tangkap masa. Pasti tanya kenapa? Istrinya sedang lahiran, dia tidak punya biaya. Kan bisa jadi seperti itu. Nggak ada yang mau nolong. Pada pelit semuanya misal. Dia udah minta kemana-mana. Pada pelit, sehingga terjadilah kebinasaan. Begitu bisa jadi. Kata gitu. Ala ansafaku, atas untuk mengalirkan dima'ahum, darah-darah mereka. Wasahallu, dan menghalalkan maharimahum, kehormatan mereka. Rawahu Muslimun,
telah meriwayatkan Al-Imam Muslim. Dia mau itu apa tuh? Karena susah itu orang susah. Orang karena susah itu bisa jadi nekat bu. Kadal fakru ayat guna kufran. Terkadang kefakiran dapat menyebabkan kekufuran. Itu ibaratnya apa sih ya? Udah susah dan nggak ada nolong dan sebagainya, akhirnya sepaneng. Berbuatlah sesuatu, ya kan? Berbuat jahat dan sebagainya gitu. Maka orang-orang agnia itu, ya kan? Diwajibkan mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang fuqara wal masakin dan sebagainya. Kan enak kalau yang kaya itu punya duit, yang susah dikasih kan enak, gitu ya. Duit banyak nih, duitnya miliaran, kasih yang orang 100.000, 200.000, 100 juta, kan enak duitnya. Kalau itu sampah, saya susah banget, duitnya banyak dia. Di lemari banyak, di ATM banyak. Iya, kalau kita di lemari duit ada di lemari. ATM Baju banyak, duitnya banyak. oleh orang kaya kan di lemari kan, lemari besi ya. Iya, berangkas. Nah, kita mah brongkos. Brongkos kita. Ya brongkos dan tahlil kan gitu. Ustaz nyimpennya di atas AC ya, Bu? Tahu di siapa itu. 25, hari 25 orang. Biar kering. Terakhir ya. Kering. At-tahaddusu menyebut-nyebut nikmat bi nikmatillah dengan nikmatnya Allah. Syukrun adalah bersyukur. Menyebut nikmat Allah itu tanda orang bersyukur. Alhamdulillah ya Allah sehat badan, anak-anak pada sehat, begitu. Suami alhamdulillah nggak neko-neko, rezeki walaupun nggak banyak tapi cukup gitu, buat makan-makan ada, buat nyokolain bocah ada, alhamdulillah. Suka menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Terkadang kita ketika ada satu musibah, suatu cobaan, nikmat yang lain hilang, padahal Allah masih banyak gitu. Allah masih banyak nikmat kepada kita, tetapi karena hal sesuatu yang membuat kita pusing sehingga nikmat Allah kadang hilang itu. Padahal nikmat Allah itu banyak yang kita rasakan, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Kata Allah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kita sama Allah, Allah tambah. Kalau kita nggak bersyukur sama Allah, Allah apa? Tambah lagi azab yang sangat pedih. Ada Allah pedih. Kenapa kita nggak bersyukur? Padahal nikmat yang Allah berikan tuh banyak. Tadi nikmat sehat, nikmat kita orang kehujanan, kita nggak kehujanan, iya punya rumah. Walaupun kadang ada yang udah lunas, ada yang belum, tapi kan kita kebayar, alhamdulillah. Bersyukur kita. Dulu mah kita ibaratnya lagi susah ngontrak, ketika waktu bayar kontrakan nggak ada duit, ujung balakan begitu dulu. Yang ngontrak mah alhamdulillah nggak dikejar-kejar kan begitu. Orang kepanasan, kita di dalam rumah alhamdulillah. Apalagi sekarang ada AC, panas alhamdulillah ada AC, alhamdulillah. Tidur nyenyak, malam nikmat. Banyak yang nikmat Allah yang harus kita ingat-ingat. Kita sebut-sebut nikmat Allah, jangan hanya kesusahannya aja kita sebut. Kesusahan satu sebut lah gitu. Apa sih Pak? Padahal nikmat Allah itu banyak, bukan itu doang. Kadang kita satu masalah itu aja yang sebut. Nikmat Allah banyak, enggak dipikirkan sama kita. Padahal tahaddus, menyebut-nyebut bi nikmatillah dengan nikmatnya Allah, syukurun. Itu tanda bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat kita. Kalau kita enggak bersyukur, uring-uringan, marah dan sebagainya, pengen teriak, pengen lari, pengen apa, bukannya tambah bersyukur, Allah tambah azab. Sekarang kita kan begitu. Iya, bosan laki, kan perempuan kayak
Nah, maka kita kan kudu belajar. Kita belajar, kita menghadapi sesuatu, menghadapi musibah, menghadapi suatu masalah dan sebagainya. Jangan kita mengandalkan emosi, mengandalkan nafsu dan sebagainya. Orang hidup mah pasti ada masalah. Nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Semua ada masalah orang hidup mah. Cuman ada yang diungkapkan, ada yang disembunyikan. Yang bagus mana? Yang disembunyikan. Biar orang nggak tahu kita punya masalah. Masalah kecil kita sembunyikan, masalah berat kita sembunyikan. Biasa kita senyum. Seolah-olah kita nggak ada masalah. Padahal masalah berat. Kita pikul di pundak kita nih, ya Allah banyak banget masalah. Tapi kita selalu bersyukur sama Allah. Sebut nikmat-nikmat Allah sehingga kita nggak kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Wa tarkuha, dan meninggalkannya. Kufrun berarti kita mengingkari. Kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Kita lupakan kenikmatan-kenikmatan Allah, itu sama aja kita mengingkari daripada pemberian-pemberiannya Allah. Padahal Allah udah masih banyak sama kita. Bukan hanya beberapa masalah, bergelintir masalah kita. Seolah-olah kita nggak kuat. Allah masih banyak nikmat kepada kita. Kadang kita nggak bersyukur kita kepada Allah. Waman, dan barang siapa la yashkuru, yang tidak mensyukuri al-qalila, nikmat yang kecil atau sedikit. Dia tidak mau mensyukuri nikmat yang kecil yang sedikit yang Allah berikan. La yashkuril katsira, berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat yang kecil, berarti kita tidak akan pandai mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang dikit aja kita nggak syukurin, banyak pun sama nggak disyukurin. Berarti orang tersebut orang yang selalu mengingkari pemberian-pemberian Allah. Waman, dan siapa saja la yashkurin nasa, yang tidak bersyukur terhadap orang lain. Dibantu sama orang lain, nggak mau bersyukur, bahkan timbal balik jadi musuhan. Bantu itu, kata Nabi begitu. Nggak mau bersyukur dia terhadap orang lain. Istri tidak mau bersyukur kepada suami, nggak dapat suami duitnya dikit amat sih, marah-marah mulu gitu, ngerutu mulu tuh, istri ngerutu mulu. Kenapa? Nggak tidak mensyukuri kepada pemberian orang lain. Suami kan orang lain, suami itu kan orang itu sama. Ibaratnya begini, menolong anjing ngejepit, kita tolong tuh orang kita itu, ternyata dia tidak mau bersyukur, tidak mau terima kasih. Kata Nabi, apa lanjutannya dalam hadis? La yashkurillaha, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita kudu pandai bersyukur kepada Allah, kudu pandai bersyukur kepada manusia. Bukan hanya bersyukur kepada Allah, kita kudu pandai bersyukur juga kepada manusia yang telah membela kita, yang telah menolong kita. Terutama tuh tadi istri, suami, orang-orang yang pernah menolong kepada kita. Kita tidak pernah berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah saya dulu pernah ditolong dan sebagainya. Coba kalau nggak ditolong apa jadinya? Kita tidak ingat seperti itu, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kata Nabi begitu. Jadilah kita orang yang baik, orang yang bersyukur pada Allah, bersyukur pada manusia. Arti pintar berterima kasih, pintar berterima kasih. Kita kan dulu belum kerja, misalnya kita belum kerja tuh. Ya karena tahu dulu kita banyak masalah sebagainya, ditolong orang, alhamdulillah saya dulu ditolong. Kalau nggak ada dia bagaimana? Harus kita pintar-pintar kita berterima kasih kepada manusia. Nggak boleh dilupakan jasa orang, nggak boleh. Berarti kalau kita suka melupakan jasa orang, melupakan daripada orang-orang yang pernah menolong kita, kita tidak bersyukur kepada Allah. Wal jama'atu, dan bersatu itu rahmatun, adalah rahmat. Kalau kita bersatu nih, ya rahmat. Wal
Wal furqatu, dan bercerai-berai itu azabun, adalah azab. Rumah tangga lagi enak-enak cerai, ya azab itu. Atau suka gonta-ganti pasangan, setahun ganti suami, setahun ganti suami, setahun ganti suami. Ya Allah ya Rabb, udah kayak apa itu? Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, ya Allah, azab itu. Kumpul kita nikmat, lagi enak-enak kumpul bubar, pengajian lagi enak ngaji atau bubar gitu, sama itu azab itu. Hal-hal yang baik, jangan sampai kita bercerai-cerai, hancur dari pada yang sering kita bersatu bersama, karena bersatu sama dalam hal kebaikan itu bisa menjadi rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca hadis Nabi Muhammad SAW dapat menerangi hati-hati kita, dapat menjadikan hati kita lembut, dapat menjadikan hati kita lebih baik lagi. Kita banyak bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada manusia, yang kita dapat mengucapkan terima kasih dan sebagainya, mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur kepada Allah, dengan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, mudah-mudahan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafiran lahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal jalali wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah taqabbal sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ikhwatil anbil muslimin awliya wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشايخ إلى المغرب والقبر خصوصا المرحوم سيدي bin Karnan wa khususan Al-Sana bin Subidi wa khususan Marasa bin Fulan wa khususan Fayyah bin Fulan wa khususan Mislika bin Marsal wa khususan Marsini bin Marsal wa khususan Fayyim bin Marsal wa khususan Lukas bin Fulan wa khususan Fayyah bin Fulan wa khususan Saliyah bin Fulan wa khususan Jalian bin Fulan khususan Ibu Siyal bin Fulan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa salafahum. Allahu firra min ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbil fa'na bima 'allamtana Rabbi hamilna alladhi yanfa'una Rabbi fakirna wa fakir ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Rabbana Engkau Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga hingga paham dalam agama. Tawassalna bi ta'alum
bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi astaghfiruka wa atubu ilaihi